Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Eka Nurahayu, mahasiswa semester 1 jurusan Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah atau yang biasa disebut Cybermu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu, Warisan Masa Lalu atau Kebutuhan Masa Kini. Tugas ini atau materi ini saya bawakan untuk pemenuhan UAS semester 1 saya. Oke, mari kita mulai saja untuk materinya. Pada kesempatan kali ini, saya bukan hanya sekedar untuk menunaikan rutinitas ilmiah atau pelajaran mata kuliah biasa, melainkan untuk mengingat kembali fondasi berpikir kita. Sebuah pernyataan atau pertanyaan besar terpampang di hadapan kita semua. Filsafat ilmu, apakah ia hanya sebuah warisan masa lalu yang usang, membusuk di rak-rak perpustakaan, atau justru merupakan kebutuhan mendesak yang absolut di masa kini? Di dalam ruang presentasi ini, selama 20 menit ke depan, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk tidak hanya melihat filsafat sebagai tumpukan teori kuno milik Socrates, Plato, atau Aristoteles. Kita akan mengubah atau membedah bagaimana cara berpikir ini sebagai kompas krusial di tengah badai disrupsi teknologi dan krisis moralitas hukum, juga disintegrasi kebenaran ilmiah yang sedang melanda peradaban modern di negara kita ini, khususnya dalam lanskap penegakan hukum di Indonesia. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini. Pengantar masalah krisis positivisme hukum kontemporer. Mari kita beralih pada slide kedua, yaitu pengantar masalah. Mengapa kita harus mempertanyakan posisi filsafat ilmu saat ini? Jawabannya terletak pada fenomena nyata di lapangan hukum kita, yaitu apa yang kita sebut sebagai krisis positivisme prosedural yang kaku. Di era modern ini, sains dan hukum telah mengalami mekanisme yang luar biasa. Hukum seringkali direduksi secara ekstrim, yang hanya menjadi tumpukan teks, pasal, dan prosedur formal. Ketika seorang aparat penegak hukum atau ilmuwan hanya melihat kebenaran sebagai apa yang tertulis secara literal di atas kertas, mereka kehilangan kepekaan moral. Kita melihat bagaimana keadilan formal mengalahkan keadilan substantif. Hukum menjadi sebuah mesin pencetak keputusan yang dingin, yang memisahkan antara legalitas dengan moralitas. Dampaknya cukup sangat mengerikan. Ilmu pengetahuan yang seharusnya membebaskan manusia justru malah berpotensi menjadi alat penindasan baru ketika dilepaskan dari fondasi filsafatnya. Ketiadaan refleksi krisis menyebabkan penegakan hukum berjalan tanpa arah yang jelas, melahirkan putusan-putusan yang legal secara formal namun mencederai rasa keadilan di masyarakat. Inilah masalah mendasar kita, hilangnya ruh kemanusiaan di dalam tubuh ilmu pengetahuan dan hukum modern. Dari slide ini cukup jelas terkait krisis positivisme, ada dua, rigiditas regulasi dan krisis legitimasi. Apa sih rigiditas regulasi itu? Rigiditas regulasi itu mencakup hukum positif yang memang seringkali terjebak dalam formalitas prosedural yang kaku atau kesenian. Pendekatan tekstual murni ini seringkali mengabaikan dinamika moralitas masyarakat yang memang berubah sangat cepat, menghasilkan kepastian hukum yang hampa, keadilan substantif juga. Sedangkan untuk krisis legitimasi, yakni merupakan munculnya jurang pemisah antara hukum tertulis dan keadilan nyata. Ketidakmampuan hukum merespon sengketa etis baru, seperti teknologi kecerdasan buatan yang sengketa cyber. Itu juga menimbulkan skeptisisme publik terhadap efektivitas hukum.
Mari kita lihat, krisis tersebut dari tujuan analisa mendalam, pembawaan materi ini. Tujuan analisa mendalam pembawaan materi ini, ada 3, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan dimensi aksiologis. Apa sih dimensi ontologis itu? Dimensi ontologis itu menemukan hakikat hukum yang hakiki, yang mana apakah hukum sekedar perintah penguasa atau instrumen moralitas yang hidup di masyarakat saja. Sedangkan untuk dimensi epistemologi, menguji metodologi pembentukan dan penemuan hukum agar tetap adaptif terhadap disrupsi teknologi dan transformasi sosiologis. Sedangkan untuk dimensi aksiologis itu adalah memastikan bahwa penegakan hukum senantiasa bermuara pada kemanfaatan konkret dan keadilan substantif bagi kemanusiaan. Untuk melihat krisis tersebut, apa sih yang ingin kita capai dalam analisa mendalam kali ini? Jadi pada slide ketiga ini, saya ingin merumuskan tujuan investigasi kita. Kita tidak ingin hanya sekedar mengeluh, tetapi ingin mencari obat penawar melalui rekonstruksi metodologis. Tujuan utamanya dari analisis ini membedah secara radikal, artinya sampai ke akar-akar peran filsafat ilmu menggunakan 3 dimensi fundamental tadi. Nah, untuk dimensi ontologi sendiri, kita tuh ingin menguji kembali hakikat dari ilmu hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Apa sebenarnya esensi dari keadilan yang kita cari? Apakah ia sekedar kepatuhan pada penguasa atau sesuatu yang lebih uh, trans transenden? Kemudian untuk dimensi epistemologis, kita tuh meneliti bagaimana cara kita memperoleh kebenaran dalam proses hukum. Bagaimana pembuktian yang dijalankan, kemudian apakah metode ilmiah yang digunakan saat ini sudah valid, objektif, dan dari bias kepentingan. Kemudian yang terakhir untuk dimensi aksiologis itu sendiri, ini adalah puncaknya. Kita menguji nilai guna dari ilmu tersebut, untuk apa sih hukum dan ilmu pengetahuan diproduksi, bagaimana sih ia berkontribusi pada kemaslahatan manusia dan tegaknya keadilan substantif. Jadi melalui 3 pisau analisa ini, kita akan membuktikan bahwa filsafat ilmu bukan sekedar hiasan kurikulum akademik, melainkan sebuah instrumen evaluasi yang vital. Oke, sekarang mari kita lihat untuk slide keempat. Ini terkait relevansi filsafat di era digital, di era disrupsi. Oke, seringkali orang bertanya, mengapa kita membicarakan filsafat di era internet, kecerdasan buatan AI, dan media sosial? Jawabannya adalah karena di era inilah filsafat yang paling dibutuhkan. Perhatikan visual di layar Anda. Timbangan keadilan digital ini adalah metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan realitas kita hari ini. Era disrupsi teknologi dan transformasi cyber telah mengubah cara manusia berinteraksi, sekaligus mengubah cara keadilan dipersepsikan. Saat ini, algoritma media sosial mampu membentuk opini publik yang luar biasa masif dalam hitungan detik. Ruang pengadilan formal seringkali cepat dengan pengadilan netizen. Disinilah letak relevansi mutlak filsafat ilmu. Ketika data melimpah ruah, fenomena big data, namun kebenaran menjadi langka atau era post-truth. Kita membutuhkan filter penalaran yang kokoh. Tanpa filsafat ilmu yang kuat, para pembuat kebijakan hakim dan masyarakat umum akan mudah terombang-ambing oleh hoax, manipulasi informasi, dan polarisasi digital. Filsafat ilmu memberikan kita fondasi untuk memisahkan antara data thohir atau data mentah, informasi pengetahuan, hingga mencapai puncak tertinggi yaitu bijaksanaan atau wisdom. Mengapa sih filsafat ilmu merupakan kompas mutlak bagi hukum masa kini, bukan fosil sejarah? Yaitu tadi ada 3 poin. Yang pertama keadilan transformatif, kemudian yang kedua paduan etika teknologi, dan yang terakhir dekonstruksi kritis.
Mungkin untuk masing-masing tadi sudah cukup dijelaskan, yaitu keadilan transformatif itu filsafat yang menghidupkan hukum agar tidak kaku dan menjadikan responsif terhadap moralitas moralitas kontemporer, sedangkan paduan etika teknologi itu memberikan fondasi etika pada kekosongan regulasi digital, bioteknologi dan AI, sedangkan dekonstruksi kritis berfungsi mengevaluasi undang-undang yang sudah usang dan bias kekuasaan dengan penegak. Pada slide kelima ini kita memasuki ranah teoritis yang akan menjadi landasan argumen kita. Kita harus memetakan pertentangan paradigma penalaran yang membentuk dunia hukum dan sains kontemporer. Di sini ada 3 poros teoritis besar yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, positivisme hukum versus hukum alam atau natural law. Aliran positivisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti John Austin, kemudian Hans Kelsen, menegaskan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang sah, tertulis, dan terpisah dari moral. Sebaliknya, teori hukum alam mulai dari Thomas Aquinas hingga era modern percaya bahwa hukum harus berakar pada moralitas, rasionalitas universal, dan keadilan ilahi. Ketika positivisme menjadi terlalu kaku, hukum alam hadir sebagai korektor moral. Kemudian yang kedua ada utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Teori ini menyatakan bahwa keabsahan ilmu dan hukum diukur dari kemanfaatannya. The greatest happiness for the greatest number. Hukum tidak boleh hanya sekedar logis di atas kertas, tetapi juga harus membawa dampak kesejahteraan nyata dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada pergeseran paradigma atau paradigma shift dari Thomas Kuhn. Dalam karya monumental Filsafat Ilmu, Kuhn mengingatkan bahwa ilmu kita itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak bergerak secara linear, melainkan melalui revolusi. Sebuah paradigma ilmiah atau hukum yang tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman akan mengalami anomali, kemudian krisis, dan akhirnya digantikan oleh paradigma baru. Hari ini kita sedang berada di ambang revolusi paradigma tersebut. Dari sini bisa dilihat teori hukum positif ya, hukum alam, dan teori B-nya utilitarianisme dan paradigma. Untuk masing-masing dijelaskan dari atau oleh beberapa teori. Baik itu kalau dari sisi teori A dari Hans Kelsen, Thomas Aquinas, sedangkan dari teori B-nya itu oleh Jeremy Bentham dan Thomas Kuhn. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, pemaparan teori kefilsafatan ini sudah sangat cukup jelas ranah teoritisnya seperti itu. Oke, mari kita uji teori-teori tadi ke dalam realitas konkret di Indonesia. Melalui slide ini, analisa kasus di mana kita akan membedah sebuah fenomena sosiologis hukum yang sangat populer, yaitu no viral, no justice. Kita semua sudah tahu dan mungkin sering menyaksikan bagaimana sebuah kasus hukum yang menimpa masyarakat kecil seringkali terabaikan, kemudian jalan di tempat atau bahkan dikesampingkan oleh aparat penegak hukum. Namun begitu kasus tersebut direkam, diunggah ke medsos, kemudian ditonton oleh jutaan netizen dan memicu kemarahan publik yang luar biasa hingga viral, barulah institusi penegak hukum bergerak dengan kecepatan penuh. Tersangka segera ditangkap, kemudian proses penyidikannya juga dipercepat, dan keadilan seolah-olah mendadak tegak. Untuk analisa, namun di sisi lain fenomena ini tuh menyimpan banyak aksiologis yang besar. Keadilan menjadi lebih tebak pilih, kemudian hanya kasus yang menarik perhatian publik yang diselesaikan, sementara ribuan kasus sunyi lainnya yang terkubur ya sudah tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian inilah anomali nyata yang membutuhkan pemikiran filsafat untuk meluruskan kembali arah penegakan hukum kita. Jadi analisa filosofis kasus ini jika kita bedah dengan kacamata filsafat ilmu, fenomena ini menunjukkan terjadinya pergeseran epistemologis dan aksiologis yang sangat radikal. Kebenaran material hukum tidak lagi dicari secara murni melalui metode ilmiah penyelidikan,
yang objektif atau epistemologi formal, melainkan dipicu dan didikte oleh tekanan masa digital atau aksiologi pragmatis. Ini adalah tamparan keras bagi positivisme hukum. Ketika hukum formal gagal menjadi saluran keadilan, masyarakat menggunakan instrumen digital sebagai mekanisme kontrol sosial paksaan. Uh, untuk ini sudah sangat cukup jelas. Sudah banyak sekali contohnya kejadian-kejadian baik di berita apa yang viral itu yang baru akan ditindaklanjut jika tidak ada apa namanya viral atau tidak ada yang memposting di medsos dan meramaikan, mungkin beritanya juga hanya akan hilang begitu saja atau tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin bisa dilihat seperti kasus yang dulu pernah terjadi seperti Verdi Sambo, kemudian kasus yang berlarut-larut yang terkait sianida hingga sekarang uh, apa diduga pelakunya juga sudah keluar dari tahanan, namun juga kasusnya sebenarnya tidak ada kepastian yang jelas gitu, masih masih abu-abu seperti itu. Jadi seharusnya keadilan itu kan dapat menunjukkan substantif yang nyata, yang memang tegak, tidak tebang pilih seperti itu. Selanjutnya mari kita tengok slide ke-7, kejadian hukum dan garis waktu transformasi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sistem hukum kita tidak berdiri di ruang hampa. Ia mengalami evolusi paradigmatik yang sangat menarik. Selama lebih dari 1 abad, Indonesia terjebak dalam belenggu kodifikasi kolonial. Warisan Wetboek van Strijkvrij Belanda yang sangat positivistik, bercorak retributif atau mengutamakan pembalasan dendam berupa hukuman badan atau penjara. Paradigma ini memandang kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dan teks undang-undang. Namun, sejarah hukum kita mencatat tonggak baru yang revolusioner dengan disahkannya KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini bukan sekedar penggantian teks undang-undang, melainkan sebuah paradigma shift secara filosofis. KUHP baru menggeser fokus penegakan hukum dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif atau restoratif justice dan keadilan korektif. Di sini hukum memandang pemulihan keadaan korban, rekonsiliasi masyarakat, dan sanksi yang humanis sebagai esensi utama. Ini adalah bukti nyata bahwa filsafat ilmu hukum itu terus bergerak merespon tuntutan moral zaman. Ini bisa dilihat pergeseran paradigma hukumnya dari mulai hukum kolonial, kemudian kesadaran etis, kemudian KUHP nasional, dan yang terakhir keadilan substantif. Untuk hukum kolonial itu seperti yang tadi saya jelaskan, hukum retribusi mutlak, pembalasan fisik, dan kekerasan administrasi kaku bentukan Belanda. Sedangkan kita berlanjut ke kesadaran etis, itu timbul kritik bagi pemenjaraan massal yang tidak menyelesaikan masalah dari akar kejahatan di masyarakat. Jadi ya tetap tidak relevan sih untuk digunakan saat ini. Kemudian selanjutnya beralih menjadi KUHP nasional. Jadi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mana memasukkan keadilan restoratif secara formal ke dalam sistem pidana. Dan yang terakhir keadilan substantif, integrasi filsafat yang memulihkan korban dan merehabilitasi pelaku demi kemaslahatan bersama. Seperti itu. Oke. Pada slide ini saya menyajikan perbandingan konseptual yang tajam antara 3 pemikiran besar yang mendominasi diskusi ini. Perhatikan tabel perbandingan yang ada di layar. Jadi di sini ada dimensi atau tokoh seperti Hans Kelsen, Sachitto, Raharjo, dan Jeremy Bentham. Oke, untuk dari dimensi atau tokoh itu terkait esensi keadilan.
Nah, dari esensi keadilan, kalau menurut Hans Kelsen, teori hukum murni yaitu legalitas formal dan kepatuhan terhadap tata urutan norma atau situ Venbau teori. Sedangkan menurut Sacipto Raharjo, hukum progresif, keadilan substansif yang membahagiakan manusia, hukum adalah alat manusia adalah tujuan. Sedangkan Jeremy Bentham itu utilitarianisme menyebutkan bahwa esensi keadilan itu yaitu kemanfaatan sosial memaksimalkan kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat. Sedangkan secara sistem atau sifat sistem, Hans Kelsen itu tertutup, otonom, bebas dari anasir moral, politik, dan sosiologis. Sedangkan Sacipto Harjo itu terbuka, responsif, dinamis, mengikuti perkembangan dan nurani masyarakat. Dan Jeremy Bentham sendiri menyebutkan sifat sistem itu sebagai pragmatis, berorientasi pada hasil akhir dan konsekuensi sosial ekonomi. Jadi melalui perbandingan ini kita bisa lihat dengan sangat terang benderang jika kita bertahan pada mazhab Hans Kelsen secara ekstrim, kita akan terjebak pada kekakuan hukum yang melahirkan krisis penegakan hukum. Oleh karena itu, gagasan besar Profesor Sacipto Raharjo mengenai hukum progresif menjadi oasa yang sangat penting. Beliau menyatakan dengan sangat indah, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Ketika hukum macet, penegak hukum harus berani melakukan terobosan hukum demi keadilan substansif. Jadi bisa dilihat ya di sini sudah jelas untuk masing-masing teori secara prinsip utama dan penjelasan perspektif terhadap masalah hukum modernnya seperti apa masing-masing. Seperti untuk positivisme hukumnya Hans Kelsen, hukum kan bebas dari moralitas, validasi bersandar pada hierarki norma tertulis atau formal. Sedangkan perspektif terhadap masalah hukum modernnya, hakim dilarang membuat keputusan di luar teks undang-undang meskipun dirasa melukai keadilan publik. Sedangkan untuk hukum progresif seperti yang dikatakan oleh Saiful Raharjo, yang hukum adalah melayani manusia, bukan manusia yang melayani hukum, itu penegakan hukum yang memang harus berani melakukan terobosan kreatif atau Rexfinding dan demi melahirkan keadilan nyata. Sedangkan menurut Jeremy Bentham sendiri prinsip utamanya tujuan hukum ya adalah kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Jadi perspektifnya ya hukum dinilai baik jika putusannya mendatangkan dampak sosial yang damai dan bermanfaat bagi publik. Untuk selanjutnya penerapan hukum sintetis tiga pilar filsafat ilmu. Bagaimana sih kita mengoperasionalkan teori-teori besar ini ke dalam praktik penegakan hukum yang nyata? Di slide ke-9 ini saya ingin memaparkan konsep sintetis tiga pilar filsafat ilmu yang menuju terwujudnya 100% hukum responsif gitu. Nah, penerapan hukum yang ideal di masa kini tuh tidak boleh pincang. Kita harus menggabungkan ketiga pilar filsafat secara utuh dalam setiap putusan dan kebijakan hukum. Apa saja sih sintesis tiga pilar kefilsafatan itu? Nah, di sini di layar dijelaskan bahwa secara ontologis penegakan hukum itu baik itu polisi, jaksa maupun hakim harus menyadari bahwa hakikatnya hukum bukan hanya sekedar pasal-pasal mati, melainkan instrumen untuk penegakan kemanusiaan, ketertiban yang berkeadilan dan kedamaian sejati. Secara epistemologi sendiri, yaitu proses pembuktian perkaranya harus menggunakan metode ilmiah yang valid dan objektif atau scientific crime investigation. Bukan berdasarkan pemaksaan, asumsi sepihak, apalagi sekedar tekanan opini publik di medsos. Kebenaran harusnya diuji secara metodologis yang sahih. Seperti itu dan yang terakhir itu kalau secara aksiologis setiap putusan hukum yang dijatuhkan harus dipikirkan dampak sosialnya. Apakah putusan ini akan membawa kemaslahatan atau menyembuhkan luka korban dan mendidik pelaku, ataukah justru menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Jadi ketika tiga pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini berpadu secara harmonis, kita tidak akan lagi melihat hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kita akan melihat hukum yang tegak dan keadilan yang sejati. Yang
Baiklah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, teman-teman, kakak-kakak, atau adik-adik yang nonton video ini, kita sudah sampai ke slide kesimpulan atas jawaban, yang gugatan zaman tadi yang kita akan kupas. Nah, kesimpulan ini bukan sekedar warisan. Jadi, eee mari kita kembali pada pertanyaan, teoritis di awal. Presentasi kita tadi filsafat ilmu warisan masa lalu atau kebutuhan masa kini. Oke, filsafat ilmu itu adalah benteng moral dan intelektual terakhir kita. Ia berfungsi sebagai navigasi yang kritis yang menjaga agar ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum tidak kehilangan kompas kemanusiaannya. Di tengah kekakuan legalistik, positivisme, dan liarnya arus disrupsi digital yang melahirkan fenomena seperti pengadilan medsos, filsafat ilmulah yang mengembalikan kita pada hakikat sejati dari pencarian kebenaran dan penegakan keadilan substansif. Untuk konklusi finalnya, berdasarkan seluruh rangkaian analisis teoritis ini, historis dan empiris yang telah kita bedah, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat tegas, yaitu filsafat ilmu secara mutlak bukanlah fosil masa lalu yang statis, melainkan kebutuhan masa kini yang sangat darurat dan absolut. Baiklah, untuk yang terakhir, agar kesimpulan ini tidak berhenti menjadi untayan kalimat yang indah di atas kertas atau pada slide ini, saya ingin merumuskan 3 rekomendasi strategis, aksi yang konkret dan strategis untuk masa depan peradaban hukum kita. Yang pertama itu ada reformasi kurikulum pendidikan tingkat hukum. Kita harus merombak metode pengajaran hukum di universitas, filsafat ilmu, dan filsafat hukum. Tidak boleh lagi diajarkan secara doktrinal atau abstrak dan membosankan, tapi juga harus diajarkan sebagai metode berpikir yang krisis, solutif, yang diuji langsung pada studi kontemporer seperti hukum cyber, bioetika, dan berdasarkan kecerdasan buatan maksud saya. Kemudian yang kedua itu institusional hukum progresif dalam jurisprudensi, yaitu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya harus mendorong para hakim untuk melakukan terobosan hukum. Kita perlu memperbanyak jurisprudensi yang berani keluar dari kekakuan teks undang-undang demi menyelamatkan keadilan substansif yang mendesak di masyarakat. Sedangkan untuk penerapan analisa dampak regulasi atau regulator impact assessment, jadi dalam setiap pembuatan undang-undang baru, dimensi aksiologi harus diuji secara ketat melalui metode ilmiah yang transparan. Kita juga harus memastikan bahwa setiap regulasi yang diproduksi benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan untuk mengakomodasi kepentingan politik ekonomi segelintir elit saja gitu. Baiklah, cukup sekian sampai di sini, kurang lebih sudah hampir 30 menit berlalu. Jadi kita selesaikan untuk paparan komprehensif saya mengenai urgensi filsafat ilmu di tengah-tengah kita. Socrates pernah memperingatkan kita ribuan tahun yang lalu, hidup yang tidak diuji tidak layak untuk hidup. Maka hari ini kita tambahkan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum yang tidak diuji secara filosofis akan kehilangan jiwanya dan hanya akan menjadi alat penindasan manusia. Saya membuka ruang seluas-luasnya untuk sharing, kemudian support atau saling mengkaji gitu untuk memberikan baik tanggapan, pernyataan, kritik, dan saran yang membangun dari hasil presentasi kali ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan apresiasi yang luar biasa yang telah diberikan. Selamat siang, salam akademis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.